tuh saya pikir berantem ya, itu berantem ya kan. Cuma kalau emang ada awal-awalnya dari sebelum itu, memang awalnya saya tanya anak saya kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Dia bilang anak saya ditendang karena anak saya memang bertanya ada apa selama ini kok dia selalu dikata-katain. Bully lah, bentuk-bentuk bully gitu ya. Kok kenapa ditanya setiap mereka rame-rame selalu nyerang anak saya, tapi kalau pas ketemu sendiri-sendiri gak ada yang berani tuh ngatain anak saya tersebut. Terus puncaknya Tanggal 6 kemarin 6 apa Bu? 6 Februari. Februari. Apa kejadiannya itu Bu? Nah anak saya memang saat yang kedua kali dia mau ke kantin itu masih seperti itu ya kejadiannya, masih terus dikatain. Anak saya nyamperin lah, ada apa ya, seperti itu. Tapi timbullah jadi kayak seperti ada perang, iya kayak tindakan kekerasan lah. Alasannya apa? Dan anak saya juga bilang kalau kalian rame-rame kalian nggak pernah kalian selalu nyerang saya, tapi kalau sendiri nggak pernah nyerang saya. Akhirnya rok lu tuh sambil pihak ini si pelaku ini menyodorkan HP seperti mau merekam. Lalu oleh tangan anak saya tuh diturunin supaya tidak merekam. Tapi dari kejadian anak saya nurunin HP-nya dia, itu ditendang berbarengan dan dijambak anak saya. Anak saya membalas menjambak supaya jambakan itu terlepas. Ternyata bukannya terlepas tapi makin keras, makin kencang, dan anak saya merasa emang benar-benar kesakitan. Spontan refleks lah dia pukul dengan tutup kompreng itu. Memang tutup kompreng itu memang sudah dia bawa karena jam istirahat itu memang pegang. Terus habis itu didamaikan sama pihak sekolah. Sudah didamaikan oleh pihak sekolah, sudah di pihak BK ya, terus sudah didamaikan, saling memaafkan dan mereka sudah membuat surat pernyataan ya, sudah masing-masing loh itu. Saya pikir sudah selesai dari situ. Kenapa saya juga tidak ada laporan kemanapun atau saya tidak menegur pihak sekolah? Karena kan saya pikir pihak sekolah sudah memediasi dengan baik bahwa sudah didamaikan di situ, tapi ternyata saya mendengar ada laporan polisi itu yang membuat disitulah mental anak saya mulai down, bahwa dia mengetahui dia dilaporkan polisi itu dari semua teman-teman sampai angkatan kakak kelas tahu, malu lah dia. Nah dari situ nggak sekolah dong waktu setelah kejadian dia masih sekolah walaupun termasuk enggak gitu, tapi setelah itu libur kan tanggal 30 itu harusnya sudah masuk, tapi anak saya kan nggak masuk karena ada panggilan pertama polisi. Nah itu dalam minggu kemarin itu dari tanggal 30 itu 1 minggu itu dia cuma masuk 2 kali, tapi memang kondisi anak saya stres karena dia kan malu, nangis terus, stres lah, dia bilang takut mau ke sekolah karena ada ancaman juga, ancaman di TikTok kan gitu. Stres sampai ada, tapi ya saya bersyukur teman-teman L itu merangkul lah, ibaratnya merangkul dia untuk bikin dia semangat, untuk ketawa. Jadi saya bilang masuk ke sekolah, jadi biar bisa ngobrol sama teman-temannya, bisa bercanda gitu kan. Bu, mediasi sama pihak sekolah itu tanggal berapa sih Bu? Masih inget nggak sih Bu? Mediasi yang di BK, di BK itu hari itu juga setelah kejadian mereka dipanggil lah oleh BK dan itu sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak sekolah. Jadi saya pikir ya karena sudah diselesaikan, saya tidak ada tuntutan apapun dong. Tidak berpikir juga untuk melapor, kan itu tidak ada. Bu, waktu sering beberapa kali nggak masuk apa gitu, itu wali kelas ke rumah nggak nyari tahu atau apa gitu? Ke rumah tidak, tapi kami masih komunikasi dengan baik, dan saya pun izin kalau anak saya tidak masuk, saya bilang ada panggilan polisi, saya ke kantor polisi, itu saya selalu informasikan dengan wali kelas. Anak saya masuk dan tidak masuknya, saya selalu informasi. Kalau peran sekolah sendiri pasca ada pelaporan polisi apa Bu? Katanya sempat nemuin ibu gitu untuk apa gitu, untuk setelah pembuatan surat itu L ada pembuatan surat permintaan maaf dan video, pihak sekolah belum menghubungi kami lagi waktu itu. Tidak ada informasi lebih lanjut. Ada
mengupayakan perdamaian oleh sekolah. Iya. Oleh sekolah dari awal saya dipanggil berkali-kali oleh pihak sekolah, saya meminta mediasi dengan pihak sana, tapi itu tidak terwujud. Nggak pernah Tidak dipanggil sendiri. Dan dan saya tuh selalu datang tuh sendiri. Setiap sekolah memanggil saya selalu kooperatif, saya datang. Yang memintakan apa? Dan di sekolah itu pihak sekolah bilang dari pihak sana itu ada permintaan pertama nominal ya, penggantian ibaratnya materi lah. Yang kedua pembuatan surat permintaan maaf, dan yang ketiga sanksi untuk anak saya. Yang menyampaikan itu siapa, Bu? Pihak sekolah. Oh, lewat Iya. pihak sekolah. Iya, pihak sekolah. Siapa? Kepala Guru sekolah. atau kepala sekolah? Iya. Berapa Bu nominalnya Bu? Membuat video. Iya, itu syarat yang kedua itu pembuatan permintaan maaf itu secara tertulis dan video. Seperti itu. Pengakuan apa itu? Pengakuan, ya ibaratnya L meminta maaf atas terjadinya ini. Ya, karena kan saya awalnya tidak mau memang dari pihak keluarga memang kan bilang jangan bikin seperti itu. Tapi dari pihak sekolah menjanjikan bahwa pihak sana menjanjikan disampaikan oleh pihak sekolah kepada saya bahwa kalau L sudah membuat pernyataan maaf itu akan dicabut laporan gitu. Makanya pihak kami kan ini sudah ada titik terang ya, informasi dari sekolah bahwa kalau memang L sudah membuat pernyataan maaf akan dicabut. Jadi ternyata setelah pembuatan permintaan maaf itu tanggal 13 Maret itu datanglah surat pemanggilan polisi. Nggak dicabutnya kenapa Bu? Apa karena ada permintaan lainnya yang tidak Saya disanggupin? kurang tahu ya kalau untuk ini. Tadi sempat Ibu ngomong nominal itu ada angkanya. Ada Berapa Bu? 200. 200 juta. Alasannya Apa untuk tanggapan? apa Bu? Ya penggantian material dari pihak sana karena akibatnya L sudah bikin pulang Siap. atau apa. Menyanggupi nggak? Saya tidak menyanggupi dan saya sudah bicara dengan pihak sekolah, saya tidak menyanggupi. Kemudian Kemudian sempat mengeluarkan statement dia sudah misalkan sanggupnya berapa. Saya bilang saya tidak, sepeserpun saya tidak. Siapa yang menyampaikan itu? Pihak sekolah. Pihak sekolah Guru. maksudnya siapa? Lebih tepatnya siapa? Waktu itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Didampingi oleh waktu itu pada malam itu Pak Kasep, bilangnya Pak Kasep ya. Sudah nggak tahu. berarti Sekolah ya, Bu? Di sekolah. Di sekolah itu pada malam hari. Di sekolah penyampaian 200 juta itu? Iya di sekolah.